Halo semuanya, pada video kali ini aku akan membahas topik yang sangat penting di era digital, yaitu computer fraud dan cyber security. Yaitu ketika aktivitas bisnis dan akuntansi semakin bergantung pada komputer dan internet, risiko kejahatan cyber pun semakin meningkat. Karena itu, memahami jenis penipuan digital, penyebabnya dan cara pencegahannya menjadi hal yang wajib, bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi setiap pengguna teknologi. Yang pertama yaitu apa itu computer fraud. Computer fraud adalah tindakan melawan hukum dengan menggunakan komputer sebagai alat atau sebagai objek kejahatan. Tujuannya bisa untuk keuntungan pribadi, merusak sistem, mencuri data, atau menipu organisasi tertentu. Kecurangan komputer biasanya muncul karena segitiga fraud, yaitu yang pertama adalah tekanan seperti tekanan ekonomi, gaya hidup, atau emosi. Kemudian adalah peluang atau kelemahan sistem atau pengawasan yang longgar. Yang ketiga, rasionalisasi. Pelaku merasa tindakannya wajar atau dapat dibenarkan. Kemudian jenis-jenis fraud komputer meliputi yang pertama, input fraud, manipulasi data saat dimasukkan, misalnya menaikkan gaji fiktif. Prosesor fraud, menggunakan sistem perusahaan tanpa izin. Kemudian ada program atau instruction fraud, yaitu merusak atau memodifikasi software perusahaan. Kemudian ada data fraud, mengubah atau mencuri file data perusahaan. Kemudian ada output fraud, yaitu mencuri atau menyalahgunakan hasil output sistem. Yang kedua adalah bentuk-bentuk kejahatan komputer fraud. Dalam dunia cybercrime, ada beberapa jenis kejahatan utama, yaitu adalah yang pertama, illegal access. Akses tanpa izin ke sistem komputer atau hacking adalah contoh paling umum di mana seseorang masuk ke sistem tanpa otorisasi. Yang kedua adalah illegal contents, menyebarkan konten yang tidak sah, tidak etis, atau melanggar hukum melalui internet. Yang ketiga ada data forgery, pemalsuan data atau dokumen digital sering ditemukan pada transaksi e-commerce. Yang keempat adalah cyber espionage atau espionage, penyusupan untuk mencuri rahasia bisnis atau informasi penting. Yang kelima ada data theft, mencuri data pribadi atau perusahaan. Kemudian identity theft termasuk dalam kategori ini. Misuse of device, menggunakan atau mendistribusikan alat seperti password, software penyusup, atau kode akses untuk tujuan ilegal. Contohnya adalah penipuan sehari-hari antara lain phishing, lewat telepon atau email link palsu, undian bohong, hingga software mencurigakan yang ternyata virus. Yang ketiga ada teknik serangan cyber. Ada beberapa teknik umum yang digunakan dalam kejahatan digital. Yang pertama adalah hacking, yaitu masuk ke sistem untuk mencuri atau memodifikasi data. Hacking mengambil alih sistem menggunakan sistem lain. Spamming, kemudian ada mengirim email berlebihan yang mengganggu sistem. Kemudian spoofing atau penipuan dengan menyamar sebagai pihak lain seperti email bank palsu atau website tiruan. Yang keempat, mengapa cybercrime semakin marak? Nih, materi yang selanjutnya. Ada beberapa faktor yang mendorong meningkatnya kejahatan komputer. Yang pertama adalah akses internet dan kemudahan dan luas, kemudian kelalaian pengguna dalam menjaga keamanan, kemudian banyaknya software penyusup gratis yang mudah diunduh, sistem keamanan jaringan yang lemah, kemudian kurangnya regulasi atau hukum yang memadai, kurangnya kesadaran masyarakat, dan banyak software memiliki celah atau bugs yang dapat dimanfaatkan. Karena semakin banyak perusahaan menghubungkan jaringan mereka ke internet, ancaman pun semakin besar. Yang kelima adalah ancaman pada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA sangat rentan terhadap gangguan digital. Ancaman datang dari yang pertama adalah bencana alam atau politik, kemudian yang kedua adalah kesalahan perangkat lunak atau kerusakan hardware, yang ketiga adalah tindakan tidak sengaja dari pengguna, yang keempat tindakan disengaja seperti fraud dan kejahatan cyber. Penipuan terhadap aset dan manipulasi laporan keuangan juga risiko besar dalam sistem keuangan digital. Yang keenam adalah cara mencegah dan mendeteksi penipuan. Perusahaan harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan, yaitu dengan cara membangun budaya integritas, kemudian menetapkan tata kelola yang baik, membagi otoritas dan tanggung jawab, kemudian memperjelas kebijakan internal. Yang kedua adalah membuat penipuan lebih sulit dilakukan.
yaitu dengan cara memperkuat kontrol internal, memisahkan fungsi akuntansi, melakukan rekonsiliasi data secara berkala, membatasi akses sistem, menggunakan autentikasi dan enskripsi, kemudian rutin memperbarui software. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pendeteksian seperti audit internal dan eksternal, hotline, pelaporan fraud, log aktivitas sistem, perangkat lunak pendeteksi fraud. Yang keempat adalah mengurangi dampak kerugian dengan cara memiliki rencana pemulihan bencana, backup data secara teratur, menggunakan asuransi untuk kerugian cyber. Yang ketujuh, apa itu cyber security? Cyber security adalah upaya melindungi komputer, jaringan, dan data dari ancaman digital. Keamanan cyber memastikan informasi yang tetap. Yang pertama adalah confidentiality atau rahasia. Hanya pihak berwenang yang boleh mengaksesnya. Yang kedua adalah integrity atau integritas. Data akurat dan tidak dimodifikasi sembarangan. Yang ketiga, availability, yaitu sistem harus selalu siap digunakan ketika dibutuhkan. Jenis-jenis cyber security meliputi cloud security, network security, application security. Ancaman dalam cyber security mencakup cybercrime, cyber attack, dan cyber terorisme. Yang kedelapan, cyber security dalam akuntansi. Karena sistem akuntansi kini berbasis teknologi akuntan dan auditor harus memahami resiko keamanan cyber, ancaman seperti pencurian data, ransomware, atau serangan jaringan dapat mengganggu laporan keuangan dan merusak reputasi perusahaan. Akuntan modern perlu memahami risiko keamanan digital, kemudian mendukung implementasi program cybersecurity, mengintegrasikan analisis risiko dalam audit, memastikan informasi keamanan diungkap secara transparan dalam laporan keuangan. Kemudian pengungkapan kegiatan keamanan cyber dalam laporan tahunan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan harga saham perusahaan. Nah, sekian materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.